berbakti kepada orang tua lebih didahulukan daripada istri dan juga teman-teman. Taqdimu birril walidaini al haji, masya Allah. Mendahulukan berbakti kepada orang tua daripada haji itu sama. Ayul a'mali afdal birrul walidain. Padahal belum haji. Ketika kita dulu anak kecil itu masih punya anak kecil itu ada najis, kita membersihkannya orang tua dengan ikhlas, tapi begitu giliran orang tuanya yang kotor, pilih bayar orang untuk membersihkannya, kan? Itu yang nggak imbang gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wasiat Allah kepada seorang anak kepada orang tua, kedua orang tua adalah suhbah. Ini yang dia langgar. Suhbah itu adalah apa namanya? Suhbah itulah ihsan ilaihima bil ma'ruf, tapi suhbah di sini maksudnya adalah secara fisik, menemani secara fisik. Itu yang dia tinggalkan. Dan ini wasiat dari Allah. Wasahibuma fid dunya ma'rufah. Maka selagi orang tua kita hidup, janganlah ditaruh di panti jompo. Taruh aja di SS itu malah bagus. Kan hanya sementara di SS itu ya, mungkin 3 jam, mungkin 4 jam itu bagus. Selebihnya kita rawat. SS itu senior school ya, senior school bina anak soleh ya. Selebihnya kita rawat sebagai pintu kita menuju surga. Kira-kira begitu. Semangat dari surat An-Nisa 36 sama Luqman 15. Ya, jadi ada peran bukan sekedar, tapi ada suhbahnya. Jadi bagaimana kita ada. Kenapa Rasulullah bersama dengan sahabat? Karena sahabat itu orang yang selalu suhbah, orang yang selalu nempel, selalu hangat. Makanya tidak hanya at-ta'am, jelas itu kewajibannya, memberikan makan, minum, kemudian al-malbas, berkaitan dengan bagaimana mencukupi sandang, pakaian, dan juga selimut, segala macam. Kemudian al-maskan, memberikan satu tempat tinggal yang layak lah bagi orang tua. Nggak layak baginya kalau rumahnya mewah, sementara orang tuanya jadi dikasih tempat yang ala kadarnya. Kemudian al-himayah, yaitu memberi perlindungan. Bagaimana semuanya ada perlindungan, bahkan perlindungan itu ya lahir batin, artinya merasa aman, nyaman, segala macam. Memang betul masalah ini sangat multidimensional seperti disinggung oleh Ustadz Imad tadi. Urutannya mestinya secara normatif dulu ya, secara pemahaman dulu, secara kognitif dulu. Saya sangat yakin penanya ini sebenarnya sudah sangat paham ya, sudah sangat mengetahui, memahami bagaimana semestinya seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tua. Menambahkan tadi dari diksi ihsan ya. Sebelum ke diksi ihsan itu tadi ada Al-Isra ayat 17 yang disinggung oleh Ustadz Muji, itu dimulai dari waqadha. Waqadha itu kan secara harfiahnya memutuskan. Jadi semacam kayak ini, semacam kalau kita berbicara dalam logika bernegara, ini putusan MK ya. Jadi final dan mengikat. Yaitu apa? Allah telah memutuskan alla ta'budu illa iyyahu. Jadi tidak berbuat syirik atau mentauhidkan Allah. Ini kan prinsipil ya. Padanya berikutnya kemudian wabil walidaini ihsana. Jadi ada waqadha, sebuah perintah. Jadi kan ada amaro, ada aujaba. Amaro memerintahkan, aujaba mewajibkan. Tapi ada waqadha. Ini kan jadi memang semacam kayak putusan yang sangat final bahwa bertauhid dan berbakti kepada orang tua itu sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat dan final. Maka kemudian pelanggaran kedurhakaan terhadap orang tua atau bahasa bakunya adalah uququl walidain itu minal kabair, termasuk dosa besar. Nah, selain waqadha itu di Al-Isra ayat 17 ya, itu ada juga Al-Ankabut ayat 8 ya. Mohon maaf, Al-Isra ayat 23, saya tadi salah, mohon maaf ya. Al-Isra ayat 23, lalu kemudian Al-Ankabut ayat 8 itu wawassaina. Lalu diulang lagi juga di surah Luqman ayat 14 itu juga wawassaina. Mana harfiahnya itu mewasiatkan. Siapa yang mewasiatkan? Di sini adalah Allah. Dan kita tahu bahwa Allah itu tidak meninggal, tidak mati.
kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah itu tidak mati, tetapi mengapa kemudian Allah ini dalam tanda kutip tadi ya, secara harfiah mewasiatkan? Itu menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat penting sekali. Seperti kita tahu bahwa orang ketika mau mewasiatkan, mau meninggal itu kan sesuatu yang sangat penting. Tidak mungkin misalnya orang kok wasiat, tolong ya sandal jepitku itu yang selain tolong diganti. Itu kan nggak penting banget kan. Wasiat itu sesuatu yang sangat hal yang besar. Misalnya tolong masjid itu diurusin, tolong anak saya nanti dididik. Nah, itu kan sesuatu yang besar. Nah, wa wasainal insana, dan kami dalam Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada manusia biwalidaini husna. Nah, kemudian tadi ada ihsana, ada husna, ada ihsan. Bahkan dalam qiraat lain itu juga ada wabiladi ihsana ya. Tapi memang yang populer adalah kata ihsana. Saya akan mencoba menambahkan yang disampaikan Ustadz Parman tadi. Ahsana yuhsinu ihsana. Itu membentuk makna tulus atau ikhlas. Maka kita misalnya merujuk kepada surah Al-Mulk ayat 1 ya toh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala ay akhlasu amala. Ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun ay akhlasa yukhlisu fahuwa mukhlisun. Kita berbicara tentang keikhlasan, ketulusan. Lalu kemudian kita mendengar hadis ya toh, idza dzabhtum fa ahsinu adzibhata. Jika kalian itu menyembelih, maka perbaguslah. Maksudnya profesional. Bentuk dari keprofilan kita adalah misalnya dalam fikih dijelaskan pisaunya itu harus tajam. Sekali tembas, jangan ekek-ekek atau kemudian menyakiti hewan. Itu dengan hewan loh. Apalagi dengan manusia, apalagi dengan orang tua kita yang tadi pengorbanannya sudah sangat detail disampaikan oleh Ustadz Parman, dipertegas oleh Ustadz Wijayanto. Kan seperti itu. Ilustrasinya adalah kita itu kan misalnya khususnya yang tentu saya berpikir sang penanya ini sudah punya anak juga. Ya toh, bisa merasakan bagaimana pada orang tua. Saat baru mau ngemplok nasi, menyok nasi, tiba-tiba anaknya nangis. Tentunya kalau kita tidak punya sifat welas, rahmat, kasih sayang itu, nangis kono, saya mau makan gitu. Tapi ya enggak berhenti, padahal lapar banget itu. Malam-malam kemudian harus bangun, ganti popok dan sebagainya. Itu semua tadi yang disampaikan Ustaz Wijayanto tidak bisa kita itu. Maka sederhananya begini. Adil itu kalau misalnya kita mengukur orang tua kita dulu misalnya lahiran, misalnya 5 juta. Tiba-tiba kemudian juga sesan 10 juta, 15 juta, mestinya kita mengganti itu. Lahirnya bagaimana? Susunya. Lalu kemudian waktu kuliah itu berapa? Kalau keadil, orang tua intinya kita sampai lulus S1 itu minimal, misalnya taruhlah kita hitung 200 juta. Kita bisa nggak ngambilan 200 juta? Itu kalau kita bicara adil. Belum lagi kalau kita nanti misalnya mau nikah, mahar dan seperti dari orang tua, bikin rumah orang tua juga. Itu kalau kita mau bicara adil. Tetapi Al-Quran tidak pernah dalam ayatnya, gitu, wabil walidaini adla. Tapi wabil walidaini ihsan. Paling mudah memahami lafal ihsan itu, kalau orang tua kita itu keluar uang 100 juta, maka kita harus kembalikan minimal 300 juta atau 400 atau lebih. Itu namanya baru ihsan. Itu kalau kita baru berbicara di yang disampaikan Ustaz Wijayanto, sandang pangan, hal-hal yang fisikal, hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang material. Sementara kan kebutuhan orang tua itu tidak hanya material, tidak hanya fisikal. Nah, jadi sekali lagi dari ahsana yuhsinu ihsanan itu kita bicara tentang ketulusan. Kita berbicara tentang profesionalisme. Profesionalnya kan kalau misalnya kita diberi uang 100 juta, kita akan mengembalikan 1 juta. Tapi ihsan lebih dari itu. Karena kalau kita hanya orang tua ngasih kita 100 juta, kita balas dengan 100 juta, itu baru namanya adil. Ihsan itu 3 kali lipat atau lebih. Dan ada ketulusan di sana. Misalnya mohon maaf ya. Tidak bisa dijustifikasi memang kemudian pantai jompo itu identik penelantaran. Boleh jadi dia lebih terawat, terjaga ketika di pantai asuhan, karena kalau di rumah mungkin tidak ada yang menemani dan seterusnya. Tetapi perlu dicari rumusan lah. Dari prinsip itu bahwanya oh iya, saya berbakti kepada orang tua itu seakan-akan sepadan dengan bertauhid kepada Allah. Oh, bahwasanya yang diperintahkan kepada Allah kepada selaku anak adalah ihsan, bukan adil. Bahwasanya kalau orang tua itu ya Allah sudah menemani yang disampaikan oleh Ustaz Parman tadi, mensuhbah saya dari sejak janin, berarti 9 bulan 10 hari. Itu juga harus dihitung. Jadi kalau orang tua menemani kita, mensobahi kita 9 bulan 10 hari, mosok kita kemudian meninggalkannya di pantai asuhan itu baru ketika di alam roh loh. Lah lahirnya, lalu kemudian urut dia, PAUD, TK sampai S1. Bahkan banyak orang tua rata-rata ya toh
nikah, ya nikah. Yang tidak terbalas. Nah itu tadi memang itu apa? Artinya apa? Ya tentu ini menjadi renungan ya. Bagaimana seandainya ketika kita kemudian menaruh di tadi itu, memang tidak bisa saya katakan seperti yang disampaikan Wijayanto ya, menaruh ke orang tua ke panti jompo identik dengan tidak seperti itu juga, tetapi itu menjadi renungan. Sehingga ringkasnya adalah ketika seorang anak menempatkan orang tuanya di panti jompo, itu ya minimal lah sesela-sela senggang gitu ya, ya dijenguk minimal. Sekarang era HP, iya toh, kasih video, sekedar tanya gimana bu, di mana temannya, ada dapat teman atau belum, udah makan belum. Itu saya pikir hal yang sangat mudah untuk dilakukan, insya Allah. Tetapi itu menjadi sulit ketika kita tidak ingat waqodo, tidak ingat wawasaina, tidak ingat wasahibuhunya. Belum lagi tadi yang disampaikan Ustadz Muji, iya toh, ridhollah. Jadi ini memang secara kognitif, secara pemahaman harus ditekankan. Ringkasnya kalau tidak harus menghafal ayat-ayat ini ya, tidak harus hafal Al-Isra 23, Ankabut 29, An-Nisa 26, lalu kemudian Luqman 14, hadis-hadis tentang ya toh siapa yang paling banyak harus disilaturahmi atau ditemani, ya toh umuka. Hadis yang sangat banyak, bahkan ringkasannya ya sebagai penutup, ya toh di sini ada hadis-hadis tentang bagaimana berbakti kepada orang tua itu lebih didahulukan daripada kewajiban fardu kifayah. Ada ini takdimul walidain ala al-furud al-kifayah. Lu bayangkan sesuatu yang fardu kifayah itu boleh ditinggalkan demi orang tua. Lalu takdimu birril walidaini ala jihad fi sabilillah. Coba yang tadi disampaikan oleh kalau nggak Ustadz Wana, Ustadz Muji. Jihad itu nomor 3. Iya toh? Lebih nomor 2 adalah atau lebih dahulu berbakti kepada orang. Takdimu birril walidaini ala zauja wal asdiqa. Coba. Berbakti kepada orang tua lebih didahulukan daripada istri dan juga teman-teman. Takdimu birril walidaini al haji, masya Allah. Mendahulukan berbakti kepada orang tua daripada haji itu sama. Ayul a'mali afdal birrul walidain, padahal belum haji, tetapi karena merasa bahwa dia lebih berhak untuk berbakti kepada orang daripada haji. Takdimu birrul walidaini ala ziyarati rasul, masya Allah. Kurang apa coba? Berbakti kepada orang tua lebih didahulukan daripada mengunjungi Rasulullah. Takdimu birrul walidaini ala hubbil aulad, lah coba. Berbakti kepada orang tua lebih didahulukan daripada mencintai anak. Bagaimana kita bertakbil pada orang tua, mencium tangan itu punya nilai bukan sekedar WA, karena kalau kita kirim SMS mosok lebaran hanya ya kadang-kadang setahun sekali nggak kita pentingkan, kalah dengan kesibukan kita. Mosok hanya itu pun copy paste kadang-kadang cuman sebenih embun, sejenih kapas, maafin ya gitu, terus bapaknya jawab oke. Ya cuman gitu mosok tidak sekedar itu, tentu sinarngan sumunaring wah itu semuanya, itu pun copy paste, saya pernah bikin malah dikirimkan ke saya lagi gitu. Nah jadi tolong ini menjadi atensi kepada jalan surgawi kita dari orang tua kita, betul-betul ya, bagaimana memang orang tua itu ya kayak matahari ya, yang dia itu memberi sinar tanpa berharap ya jasanya tidak akan terbalas ya, itu ya hanya memberi tak berharap kembali ya. Jadi maka tetap ini hal yang sangat, karena pada kenyataannya sekarang ini birrul walidain ini di anak-anak sekarang terus terang lebih mendahulukan mengutamakan panggilan handphone daripada panggilan orang tuanya. Sadarkan bahwa anak-anak ada di dunia ini, kamu hasil kasih sayang, jerih payah dari orang tua. Anda lahir di dunia ini dilahirkan, bukan di-download ya. Maka download ya, bukan copy paste, bukan dari gosen, dari forward, bukan dari share-sharean orang atau browsing terus hadir kamu. Maka kalau ada anak sampai mendahulukan panggilan handphone, kalau minta uang suruh minta ke handphone, kalau apa-apa suruh ke handphone, karena kamu mendahulukan handphone, kamu lahirnya dari handphone, handphonenya hamil keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet ya ini. Jadi ini hal yang sangat jadi penting tentang berdiri. Ini tidak akan habis karena begitu banyak hadis, ayat, riwayat, bahkan cerita-cerita ya, bahkan dongeng-dongeng cerita Malin Kundang kayak siapapun itu. Ada Syekh Juret, ada Uwais Al-Qarni. Nah, nanti kapan-kapan kita harus bahas tentang Uwais Al-Qarni. Kita bisa nangis betapa
doa-doanya menjadi orang yang sangat terkenal di langit. Doa-doanya mudah dikabulkan karena apa? Baktinya pada orang tua. Ya, masih ada tambahan? Cukup. Baik, jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan satu pertanyaan tetapi sudah terbahas dari semua aspek. Kita tetap harus doakan Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu dari masa hidupnya sampai masa meninggalnya. Baik, mudah-mudahan sudah terwakili. Kalau masih ada beberapa yang perlu ditanyakan kembali, silahkan nanti dilayangkan di El-Kalam, Lembaga Konsultasi dan Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.